Cuma manusia seperti apa yang bagi dia bisa nempel gitu. Nah, dia ini kelihatannya Halo teman-teman, kalau Anda ingin mempelajari bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan hewan atau untuk berkomunikasi dengan secara nonverbal, Anda bisa ikut dalam seminarnya Untold Story, di mana itu akan membahas tentang kerja dari otak kanan dan bagaimana caranya kita berkomunikasi, kita menggunakan gelombang alfa untuk dapat berkomunikasi secara nonverbal, baik dengan anabul maupun kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana caranya? Dapatkan jawabannya dan pelajari di seminar Untold Story. Ya, jangan lupa untuk daftar di sini. Oke? Hai Molly, boleh kenalan? Kenalan? Aku yang tadi foto kamu loh. Oh iya, kenalan ya. Ini siapa sih? Iya, boleh kenalan ya. Iya, ini kenapa kok dia barking kemudian kalau ada orang ya itu maunya ngumpet di kolong gitu ya. Sementara di kolong sendiri dia tetap mengamati sih dari luar. Dari dalam kolong itu, ini siapa nih orang yang mendekat rumahnya atau mendekat kamarnya kayak begitu ya. Itu. Ini anjing satu-satunya? Enggak, ada dua. Ada dua. Berarti sama dia berdua ya. Itu. Jadi gini. Ini sebenarnya anak ini sih karakternya guard dog yang family dog. Dia lebih dekat sama manusia. Cuma manusia seperti apa yang bagi dia bisa nempel gitu. Nah, dia ini kelihatannya kalau udah nempel ini sama maminya gitu ya. Itu udah kayak pasrah aja gitu loh. Udah pasrah aja, dia bagi dia ya yang harus aku proteksi adalah maminya gitu. Nah, kalau nggak ada orang, nggak ada orang, dia lebih suka sih ini ya, cari tempat yang nyaman, misalnya di dalam kolong gitu ya. Ini kalau udah meskipun begitu ada orang itu barking itu di kolong tuh sebenarnya dia agak gemeter juga sih. Gitu. Nah, saya coba cari tahu kenapa sih kamu seperti itu gitu. Ini sebelum diadopsi, ini kelihatannya udah berpindah-pindah owner ya. Itu. Jadi bukan hanya satu gitu. 4 kali.
kenapa kok kamu meskipun apa namanya barking gitu, kenapa kok di kolong juga gemeter, kenapa? Aku takut pindah tangan lagi. Halo teman-teman, kalau Anda adalah orang yang memikirkan sesuatu, lalu kemudian Anda bisa dapatkan itu, Anda tiba-tiba lagi kepengen makan es krim, atau makan mie bakso, atau martabak, lalu tiba-tiba ada teman Anda yang bawakan makanan itu. Atau Anda sedang memikirkan seseorang, lalu tidak berapa lama kemudian, orang itu telepon Anda, kalau Anda adalah salah satu dari sekian banyak orang yang afirmasinya kuat, tapi Anda nggak ngerti kenapa gitu ya, atau mungkin juga tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Anda tuh gifted banget karena Anda diberikan kekuatan yang tidak semua orang punya sebenarnya. Tapi kalau Anda bukan dari salah satu orang yang saya sebutkan tadi tipikalnya, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena mungkin Anda nggak tahu, ya tidak menyadari itu. Anda bisa mempelajari yang namanya alam semesta mendukung kita. Di seminar ini namanya Dreams and Goals yang akan diadakan di lokasi dan tanggal berikut. Saya akan membahas bagaimana alam semesta itu ikut campur supaya Anda bisa mengattract informasi yang ada di alam semesta sehingga itu masuk dan mewujudkan apa yang Anda inginkan. Oke, sampai ketemu di seminar Dreams and Goals. Kalau maminya memperkenalkan apa ke orang lain gitu sama dia, mau di itu aku pindah lagi nggak ya gitu. Nah dia bilang, tolong bilangin mami dong, aku udah nggak mau pindah-pindah lagi, aku udah seneng di sini, aku udah kayak pasrah deh sama mami, aku udah sayang banget sama mami di sini. Dia merasa rumahnya nyaman gitu. Aku udah bosen pindah-pindah, ada yang besar, ada yang kecil, rumahnya kayak gitu. Mungkin dia gambaran dia ukuran rumahnya, teritorinya gitu. Terus nggak apa-apa deh di sini, aku apa namanya udah seneng kok di sini gitu. Bilangin mami jangan pindah lagi, aku nggak mau pindah-pindah lagi. Mungkin capek ya, capek untuk apa ya, dia beradaptasi lagi. Betul. Gitu kan ya. Untuk adaptasi lagi dia agak, nanti aku harus kenal lagi ini apa namanya dengan owner berbeda lagi. Betul. Dengan owner yang berbeda, dengan teritori yang berbeda, aku nggak mau, aku udah capek gitu. Udah aku di sini aja gitu. Jadi ini ada memang cara dia barking itu supaya pergi, aku mau di sini aja gitu loh. Gitu. Okay. Ya. Ya soalnya pas aku ambil dia pun juga gitu. Gitu, di rumah itu dia langsung ngumpet. Aku panggil nggak mau, itu ada kali sejaman gitu aku tungguin sampai dia mau keluar sendiri kan akhirnya. Iya. Jadi gini, ini anak kalau udah tadi kan saya bilang bahwa ini memang agak kental family dog-nya. Jadi anak ini memang didiemin dulu. Nanti kalau aku merasa oh ini orang ini nyaman, baru dia keluar gitu. Keluar mendekat di kaki gitu, liatin siapa gitu. Makanya sebenarnya lebih dekat sama manusia daripada sama anjing yang lain gitu loh. Iya. Nah, ansos banget. Jadi kalau dibawa ke sini gitu ya, dia akan lihat ini sesuai nggak chemistry-nya sama saya. Kalau sesuai bisa main bareng bisa. Tapi giliran nggak sesuai dia akan ngambil jarak dulu gitu. Anaknya gitu. Tapi kalau sama manusia dia lihat, oh ini nyaman kok, oh ini nggak jahatin mami kok gitu. Mami juga kayaknya akrab kok, baru dia mau deket gitu. Gitu. Makanya kalau ke dokter dia agak pikiran dia diserahin ke ini. Ya pokoknya segala sesuatu yang ketemu orang terus dia pasti ada ini ya gitu ya. Gitu. Tapi emang lucunya gitu sih, maksudnya kalau misalnya di dalam rumah dia pasti gitu langsung bener-bener lari ke kolong. Apapun yang kolong pokoknya dia ini iya, gitu kan. Cari tempat yang comfort bagi dia. Tapi kalau misalnya aku keluar gini, ya orang mau pegang dia atau mau gimana ya bebas. Dianya nggak yang kayak ketakutan gemeteran gitu enggak. Iya, karena teritorinya berbeda. Iya. Jadi, oh ini bukan rumah saya. Aku nggak tahu harus ngumpet di mana. Maka aku hanya liatin maminya ada di mana gitu. Iya. Kalau di tempat baru seperti itu. Cuman dia emang nggak pernah lepas sama aku gitu. Nah selama 1 tahun ini dia happy.
dia merasa nyaman, dia udah kayak pengen balas budi sih. Bahwa sekarang aku udah sayang banget sama mami gitu. Udah deh, pokoknya mami kemana aku ikut gitu. Bahkan kalau udah di rumah, maminya ke kamar mandi gitu, dia udah ngikutin aja gitu, ngintil kemana-mana gitu ya. Emang sampai ke kamar mandi juga. Maaf tidak ada kamar. Nungguin, dia bisa nungguin di depan kamar mandi itu kalau maminya mandi misalnya ya gitu, ke dapur atau kemana gitu ya. Iya, kadang dia kan aku ke bawah, kadang dia nggak mau ikut ke atas kan. Tapi kan udah berapa lama dia akan naik ke atas sendiri. Oke, terus yang tadi jalan-jalan nyobain mobil gitu ya, dia sendiri begitu masuk sih bingung. Ini bukan mobilku gitu. Tadi naik apa ke sini? Naik mobil bawa sendiri, aku bawa mobil. Oke. Dia merasa ini bukan mobilku gitu. Jadi ini anak begitu udah waktu pas selama 1 tahun itu dia adaptasi. Dia selain teritori rumah yang dia adaptasikan ya, itu juga mami punya apa gitu. Termasuk dia hafal dengan jadi memori ya. Iya, warna mobilnya tuh hafal gitu. Begitu lihat ini bukan mobilku, mami ngapain gitu, mami ngapain ini gitu. Makanya terus dia tadi saya tanya kan, ini di belakang enggak, jadi di tengah kan, itu duduknya sama maminya. Iya, karena dia merasa ini bukan mobilku gitu. Ini mami mau kemana sih? Dia malah ngomong gitu. Begitu buka mobil, ini bukan mobilku. Ini mami mau kemana dia? Soalnya tadi ayah aku taruh belakang. Terus tapi emang kebiasaan kalau dia taruh belakang dia nggak suka. Sukanya emang sebenarnya di pangkuanku. Makanya aku selalu nggak boleh gitu loh. Aku paling nggak di samping. Iya, dia maunya nempel sih sama maminya gitu.